Sebelum saya lanjutkan materi di video kali ini, saya ingin informasikan sekaligus mengajak Anda untuk bergabung di webinar yang saya adakan pada tanggal 1 Desember. Dan di sana kita akan mengupas tuntas tentang materi Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Di mana biasanya saya adakan ini secara offline, kali ini saya akan adakan secara online, tapi durasinya sama. Dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, insya Allah kurang lebihnya. Di sana akan dikupas semuanya terkait tentang LOA itu bagaimana, kemudian bagaimana caranya menerapkan LOA, juga akan membahas tentang luka batin, mental block dan sebagainya, sehingga Anda dengan mudah untuk bisa mempraktekkan hukum LOA tersebut atau Law of Attraction atau hukum tarik menarik tersebut. Segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor Anda atau klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana caranya kita bisa mensyukurinya? Perintah syukur kan untuk dua sisi, dua keadaan. Gak peduli ini baik atau buruk, pokoknya bersyukur gitu. Kan tentang ridho ini. Kalau sedang dapat musibah, kalau sedang dibully, kalau sedang ditagi-tagi, kalau sedang diselingkuhin, maaf, kalau sedang mungkin bercerai, mungkin di KDRT-in sama suaminya, atau istri KDRT sama suami, ada nggak ya? Nggak ada ya. Nah, kalau dapat hal-hal negatif itu bagaimana cara mensyukurinya? Kan bohong kalau kita disuruh senang ya. Masa dapat sesuatu yang negatif disuruh senang? Logikanya dari mana, Gus? Kan gitu. Nah, yang eksklusif jangan jawab karena memang ini ganyangan Anda. Ada kelasnya sendiri. Anda kan udah hatam kalau bab ini. Yang baru ikut nih, bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur ketika dapat hal-hal yang sebenarnya menurut Anda tidak Anda inginkan? Senang, Gus? Jelas nggak bisa, kelihatan bohongnya. Orang lagi sedih disuruh senang, gimana ceritanya? Cara mensyukurinya adalah dengan menerimanya. Oke, kita tarik mundur. Permasalahan kita selama ini, saya kasih bocoran akar masalah nih sekarang nih. Permasalahan kita, saya bilang kita lah, karena nggak ada manusia yang tidak bermasalah. Saya juga demikian. Permasalahan kita sebabnya cuma satu doang, tidak nerima. Oh, silakan Anda lompat-lompat tuh, belajar kemana-mana aja tuh. Intinya nanti akan ada disampaikan di akhir ngomong panjang kali lebarnya. Dan saya belum di akhir ini, saya di tengah-tengah, saya mau ngomong sekarang aja biar puas semuanya. Pokok permasalahan atau penyebabnya manusia itu punya banyak masalah karena ketika ada masalah dia cenderung menolak atau tidak menerima. Gimana saya mau nerima? Orang saya didolimi gitu. Waduh, dengan miring-miring lagi kalau ngomong gitu kan. Gimana, Gus? Uang saya ditip, saya didolimi, Gus. Sama suami sendiri lagi, kalau suruh curhat cepet, panjang kali lebar, rapi banget curhatnya. Tapi gara-gara curhat itu sampai lupa lidah itu tidak bertulang. Jangan-jangan lidahmu pernah menyakiti pasanganmu. Sampai-sampai pasanganmu mau marahin aja nggak tega, akhirnya diselingkuh di depan, di luar. Sebab kondisi kita hari ini, coba sambil digerakin pikirannya, flashback. Apa iya? Oh iya, gitu. Digerakin. Mundur beberapa saat, kapanpun itu. Biar jadi ilmu nih. Semuanya disebabkan cuma satu perkara sebabnya, nggak nerima. Karena sebab pertama kali Anda dapat masalah tidak nerima, gara-gara tidak nerima inilah akhirnya menarik banyak kejadian yang negatif. Dengan kata lain, masalahku bertubi-tubi gitu kan. Pakai nunjuk lagi, ya Allah, kenapa engkau coba aku gitu kan. Oh, udah dia sendiri yang narik. Kan Allah yang, kalau tanpa seizin Allah kan tidak terjadi, Gus. Oke, Allah itu hanya mengizinkan sesuai perasaanmu. Allah mengizinkan apa yang ada di perasaanmu. Ya kan Allah pengen nempatin janji. Wala in kafartum inna a'udzubillahi syadid. Kalau engkau kufur, engkau mengingkari nikmatku, engkau tidak menerima akan nikmatku, ketahuilah siksaku pedih. Gak usah ngomongin neraka, kejauhan Bapak Ibu, kejauhan. Di dunia gak punya duit serasa di neraka. Oh, ada yang ngebantah nanti tuh. Gus, duit itu bukan segalanya. Coba aja. Berani coba.
nggak punya duit sama sekali, berasa di neraka Bapak Ibu. Amin amin alhamdulillah. Iya, udah nggak usah curhat kalau bab itu, saya pernah ngerasain itu deh, ya Allah. Panas semuanya, cuaca dingin jadi panas. Bersyukur itu poinnya. Sekarang kita bicara akibat. Akibat dari orang nggak bersyukur apa? Saya sampai pernah katakan bahwa baik dan buruknya keadaan seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Kalau dia baik, maka pasti 3 hal ini baik. Kalau keadaannya buruk, pasti 3 hal ini tidak menjadi konsentrasinya dia. Yang pertama mindsetnya terkait perkaranya. Misalkan kita bicara tentang percintaan gitu ya, mindset tentang cintanya nggak tepat. Kalau kita bicara tentang kekayaan, mindsetnya tentang uang pasti salah. Jadi mindset dulu. Kalau orangnya kehidupannya baik, mindsetnya baik biasanya. Kalau hidupnya tidak baik, mindsetnya berarti nggak baik. Yang kedua, sedekahnya. Kalau secara ekonomi dia baik-baik saja, boleh jadi sedekahnya yang mempertahankan dari bala. Karena salah satu fadilah dari sedekah adalah penangkal bala. Udah bahasanya begitu. Kita pakai bahasa kita yang sangat familiar Indonesia ya. Menangkal bala. Anda sampai hari ini disehatkan, boleh jadi itu disebabkan sedekah yang benar-benar ikhlas. Tapi kalau kehidupannya tidak baik-baik, saya nggak nuduh loh ya. Nggak usah juga Anda klarifikasi. Nggak perlu Anda membantah. Semakin Anda membantah omongan saya, semakin kelihatan Anda pelik. Kenapa? Orang kalau sudah punya permasalahan, kita bicara ekonomi dulu deh. Cek aja, Anda nggak perlu jawab saya. Cek aja, langsung flashback, introspeksi diri. Biasanya karena sebab sedekahnya nggak karu-karuan bahasa saya. Saya sedekah Gus, saya sedekah Gus. Iya, saya tahu Anda ngasih. Konsep sedekahnya yang kurang tepat. Karena kopi 1 gelas pun Anda kasih ke tetangga itu sedekah. Sementara uang Anda ratusan juta. Nggak seimbang Bu, Pak. Nggak seimbang. Ya. Yang terakhir ini induk dari 2 hal ini yang sedang kita bahas hari ini. Jadi kalau Anda hari ini sulit, sepertinya memang syukurnya yang nggak maksimal. Jadi ada 3, mindset, sedekah, syukur. Ya, cuma 3 saja. Dari 3 ini kita mulainya dari mana? Di RKD itu mulainya dari syukur. Biasanya kalau sudah bisa mensyukuri keadaannya hari ini, yang 2 ini ngikut. Mindsetnya jadi tertata, sedekahnya jadi baik. Karena karena sedekah itu juga ekspresi dari orang bersyukur. Oke ya, dapat ya poinnya ya. Saya bicara saya aja deh, jadi nggak usah cerita-cerita yang lain-lain. Saya bicara saya. Kalau misal Anda bertanya, kasih saya 1 tugas saja Gus, dan bisa merubah semuanya. Perjalanan hidup saya sepertinya bisa sampai dimulai dari titik terendah sampai di posisi sekarang itu. Sampai sekarang di rumah itu saya tuh agak kejem ke anak istri saya. Kalau sudah bicara bab keluh kesah dan syukur. Saya haramkan rumah saya itu ada keluh kesah. Udah ngefeknya luar biasa. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Udah. Apa nggak sedekah Gus? Kalau sedekahnya mungkin efek dari saya bersyukur. Jadi saya nggak takut. Ya sebelum kita diskusi. Pertanyaannya apa yang harus saya syukuri Gus? Yang Anda lihat kan yang tidak ada ya. Sehingga sulit untuk bersyukur. Gak munafik lah saya kalau itu. Kalau Anda disuruh bersyukur atas sesuatu yang tidak ada, sulit. Sulit memang. Makanya la in syakartum la azidannakum itu present, now, sekarang. Ketika kamu bersyukur, kan gitu kalimatnya. Maka akan aku tambah. Tambahnya itu ada akan. Kalau tambahnya itu next. Future, masa depan. Tapi fokusnya ke masa sekarang. Makanya waktu dibagi 3. Masa lalu, sekarang, masa depan ya. Gitu ya. Kan cuma 3 doang nih. Masa lalu identik dengan penyesalan. Masa sekarang yang sering hilang.
masa depan penuh dengan ketakutan. Kan begini nih. Tapi ketika Anda mengembalikan perasaan, kenikmatan masa sekarang, masa lalu menjadi sebuah keindahan, masa depan menjadi sebuah kepastian. Coba perhatikan. Dari tiga ini yang sering hilang dalam keseharian Anda apa? Yang mana? Sekarang kan? Pertanyaannya sekarang. Apa yang harus saya ekspresikan dengan syukur yang sekarang, Gus? Makanya jangan gini. Oke lah, kalau dalam loa itu kan harus fokus pada impian gitu kan. Makanya sebelum ke loa tuh clear dulu luka batinnya. Baru bicara abundance. Bersyukur. Makanya luka batin sudah beberapa kali saya bahas. Kemudian kita masuk pada syukur. Nanti tanggal 1 baru bicara programnya, loanya. Sekarang apa yang harus disyukuri? Apa yang menjadi penggerak hidup dan matinya orang? Ya, Mbak Dian, saya dengar walaupun mic-nya off. Nafas. Premier banget ini. Berhenti nafas, berhenti hidup kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda mensyukuri nafas Anda? Dalam Islam jangan ngomong Islam tidak mengajarkan keberlimpahan loh ya. Islam tuh ngajarin banget loh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa apa itu? Jangan sampai diketawain anaknya. Doa apa itu? Doa bangun tidur. Bangun tidur saja sudah diajarkan bagaimana caranya bersyukur akan kebangkitan. Maksudnya sudah bisa bangun ya Allah. Berarti kan dasarnya dari nafas. Diajarkan kita itu. Wong habis bangun tidur langsung handphone, status siapa langsung dikepoin. Ya gimana Anda mau sukses? Nyari penyakit Anda kalau nyari status orang itu pagi-pagi itu. Bangun tidur itu. Tutup handphone. Handphone tuh boleh dipegang tuh sebenarnya kalau bilang jamnya ya. Jam 7. Sudah mulai kencang beraktivitas itu. Silakan bekerja, siapa yang bekerja pakai handphone silakan. Tapi kalau dari bangun subuh, mendingan jangan ya. Beda hal kalau Anda cari murotal, cari ngaji, cari dakwah, cari ilmu pengembangan diri, cari meditasi, ya kan, cari tafakur dan sebagainya. Oh itu boleh, sah itu boleh. Tapi kalau sudah Anda membuka medsos yang setengah mengancam masa depan Anda, tiba-tiba ada orang yang update semalam, ya Allah kenapa hidupku terlalu begini. Anda baca lagi, udah selesai dah. Allah yang dibaca begituan. Blokir Gus, blokir aja orang-orang begitu tuh. Racun itu. Racun masa depan. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Puasa dari keluh kesah. Makasih ya Allah, masih bisa bernafas, masih punya oksigen. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah untuk aktifnya panca indraku. Terima kasih ya Allah untuk kenikmatan pikiranku yang sehat. Makasih ya Allah hati yang selalu terjaga ingat akan Engkau ya Allah. Terima kasih tulang darah dagingku ya Allah, yang semakin hari semakin baik, semakin sehat, semakin kuat. Baru bicara eksternal, makasih ya Allah kenikmatan rumah sehingga aku bisa berteduh. Makasih ya Allah kesehatan anak istriku, suamiku, orang tuaku masih sehat ya Allah. Makasih ya Allah masih punya kendaraan. Makasih ya Allah. Makanya Anda kalau disuruh bersyukur, kalau Anda paham, waktu Anda cuma akan habis untuk bersyukur. Begitu banyak nikmat Allah. Orang itu bisa dikatakan hebat ketika dia dapat masalah. Makasih ya Allah sudah diberikan masalah, bisa belajar dari situ ya Allah. Kalau kita kan cenderung nolak masalah ya. Ya kan? Kita maunya kan hidup kita itu serba perfect, serba sempurna gitu. Oh kalau bisa nggak punya masalah, Gus, tahu nggak? Kalau ada orang yang pingin tidak punya masalah, sama halnya dia berdoa pingin mati. Karena orang yang tidak punya masalah cuma orang mati. Makanya Anda lihat Ustadz motivator yang senyumnya indah banget. Jangan lupa hari ini Anda harus bersyukur. Itu punya masalah Bapak Ibu. Sama punya masalah itu. Bedanya dengan kita apa? Cara menyikapinya saja. Bedanya di situ doang.
Dan bedanya kita dengan mereka yang sukses cuma satu, bagaimana menyikapi rezeki yang sudah dimiliki. Bedanya cuma di situ. Bagaimana dia menyikapi hidup atau keberadaannya. Bedanya cuma di situ. Orang sukses itu berterima kasih akan apa yang dimiliki. Kalau kita selalu merasa kekurangan. Makanya sebelum kita bicara tentang kekayaan, mental kayamu diperbaiki dulu. Salah satu untuk mental kaya adalah bersyukur. Oke ya. Jadi yang pertama, bersyukurnya itu internal, yang nempel di dirimu. Kasih atas ruhku, jiwaku, makasih. Cobalah, kalau Anda bersyukur tuh secara tidak langsung Anda ngasih makanan ruh Anda. Makanan ruh kan katanya zikir ya. Zikir tuh ingat. Kalau Anda sadar ini semua pemberian dari Allah, itu namanya zikir. Jadi zikir itu tidak bicara tentang kalam saja. Makanya ada zikir ruh. Nah, kejauhan kita kalau bahas itu. Makanya ada zikir rasa. Jadi sebelum kita nanti tanggal 1, ada sebagian orang sudah mendaftar, kita bicara tentang bagaimana menyikapi rezeki, bagaimana kita bisa rezeki berlimpah, bagaimana kita bisa kaya, misalkan gitu. Asal konsisten saja mengamalkannya, bisa. Tapi sebelum ke sana, ini nih dulu diperbaiki. Ini dulu diperbaiki.